Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risnawati dengan NIM 216500059 dari kelas B Teknik Informatika. Baik, di video kali ini saya akan membahas materi tentang protokol pengamanan jaringan komputer dari mata kuliah keamanan komputer. Baik, langsung saja. Di sini ada konsep dasar keamanan jaringan komputer. Keamanan jaringan komputer ini adalah proses untuk mencegah dan mengidentifikasi penggunaan yang tidak sah dari jaringan komputer. Adapun tujuan dari keamanan jaringan komputer ini adalah untuk mengantisipasi risiko jaringan komputer berupa bentuk ancaman fisik maupun logik baik langsung ataupun tidak langsung yang mengganggu aktivitas yang sedang berlangsung dalam jaringan komputer. Adapun elemen utama pembentukan keamanan jaringan ini adalah satu, ada tembok pengamanan baik secara fisik maupun maya yang ditaruh di antara piranti dan layanan jaringan yang digunakan serta orang-orang yang akan membuat jahat atau orang-orang yang akan berbuat jahat. Di sini kedua adalah rencana pengamanan. Rencana pengamanan ini yang akan diimplementasikan itu bersama dengan user lainnya untuk menjaga agar sistem tidak bisa ditembus dari luar. Nah, selanjutnya adalah bentuk ancaman keamanan jaringan komputer. Di sini terdiri dari dua bentuk ancaman, yaitu fisik dan logik. Nah, secara fisik di sini ada pencurian hardware komputer atau perangkat jaringan. Selanjutnya ada kerusakan pada komputer dan perangkat komunikasi jaringan, wiretapping, dan bencana alam. Nah, sedangkan yang logik ini adalah ada kerusakan pada sistem operasi atau aplikasi, virus, dan sniffing. Nah, beberapa bentuk ancaman jaringan komputer ini antara lain yaitu sniffer atau peralatan yang dapat memonitor proses yang sedang berlangsung. Ada spoofing, penggunaan komputer untuk meniru dengan cara menimpa identitas atau alamat IP. Selanjutnya di sini ada remote attack, segala bentuk serangan terhadap suatu mesin di mana penyerangnya tidak memiliki kendali terhadap mesin tersebut karena dilakukan dari jarak jauh di luar sistem jaringan atau media transmisi. Selanjutnya di sini ada hole. Nah, di hole ini kondisi dari software atau hardware yang bisa diakses oleh pemakai yang tidak memiliki otoritas atau meningkatnya tingkat pengaksesan tanpa melalui proses otoritas. Selanjutnya ada phreaking. Nah, di sini adalah perilaku yang menjadikan sistem pengamanan telepon melemah. Selanjutnya ada yang namanya hacker. Yang seperti kita tahu, hacker ini adalah orang yang secara diam-diam mempelajari sistem yang biasanya sukar dimengerti untuk kemudian mengolahnya dan men-share hasil yang diuji untuk dilakukannya. Nah, hacker ini dia tidak merusak sistem. Nah, selain hacker ada yang namanya cracker. Nah, cracker ini yaitu orang yang secara diam-diam mempelajari sistem dengan maksud jahat. Dia berbanding terbalik dengan hacker. Nah, si cracker ini muncul karena sifat dasar manusia yang selalu membangun atau salah satunya merusak. Nah, adapun ciri-ciri cracker adalah yang pertama itu bisa membuat program C atau C++ atau Perl yang memiliki pengetahuan TCP atau IP. Dia menggunakan internet lebih dari 50 jam per bulan, menguasai sistem operasi Unix atau VMS, suka mengoleksi software atau hardware lama, terhubung ke internet untuk menjalankan aksinya, melakukan aksi pada malam hari dengan alasan waktu yang memungkinkan, jalur komunikasi tidak padat, dan tidak mudah diketahui oleh orang lain. Nah, di sini cracker kenapa dia memiliki faktor untuk melakukan serangan itu karena salah satunya itu adalah speed atau dia kecewa atau bisa disebut balas dendam. Ada yang namanya sport atau petualangan, yang ada juga yang namanya profit, mencari keuntungan dan imbalan dari orang lain, dan mencari perhatian
atau juga ada yang digunakan dengan politis, alasan politis. Nah, faktor penyebab risiko keamanan jaringan komputer ini ialah salah satunya adalah kelemahan manusia. Faktor kelemahan manusia atau biasa disebut human error, faktor kelemahan perangkat keras komputer, faktor kelemahan sistem operasi jaringan, faktor kelemahan sistem jaringan komunikasi, ya seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada metode penyerangan keamanan jaringan komputer. Dia itu bisa mendapatkan duplikasi pesan tanpa izin, mengirim atau menerima pesan yang menggunakan identitas orang lain tanpa izin, mencegat atau menangkap pesan dan mengubah isinya itu sebelum melanjutkan ke penerimaan yang sebenarnya, atau replaying, menyimpan pesan yang ditangkap untuk pemakaian berikutnya, denial of service, atau bisa membanjiri saluran atau sumber lain dengan pesan yang bertujuan untuk menggagalkan pengaksesan pemakaian lain. Nah, kategori serangan keamanan komputer ini ada terdiri dari beberapa, yaitu yang pertama itu ada interruption, yaitu dia suatu sistem diserang sehingga menjadi tidak tersedia atau tidak dapat dipakai oleh yang berwenang. Contoh, perusakan atau modifikasi terhadap piranti keras atau saluran jaringan. Nah, yang kedua itu ada interception. Interception ini adalah user yang tidak berhak mendapatkan akses file, contoh penyadapan terhadap data dalam suatu jaringan. Nah, yang ketiga ada modification. Modification ini user yang tidak berhak tidak hanya mendapatkan akses, tapi juga tidak dapat mengubahnya. Contohnya itu dia perubahan nilai pada file data, modifikasi program sehingga berjalan dengan tidak semestinya. Dan modifikasi ini dia memodifikasi pesan yang sedang ditransmisikan dalam jaringan. Nah, keempat di sini adalah fabrication. Dan di dalam fabrication ini ada yang namanya user yang tidak berwenang menyisipkan objek palsu ke dalam sistem, yang contohnya pengiriman pesan palsu terhadap orang lain. Nah, di sini ada pengendalian membatasi akses jaringan. Yang pertama itu adalah membuat tingkat akses. Dalam membuat tingkat akses ini ada beberapa cara, yaitu melakukan pembatasan sehingga memperkecil peluang penembusan oleh pemakai yang tak diotorisasi. Misalnya pembatasan login, pembatasan jumlah usaha login, tingkat akses yang diizinkan, atau read, write, dan execute. Pengendalian ini juga ada juga yang namanya mekanisme kendali akses. Nah, mekanisme kendali akses ini melakukan user authentication atau authentication pemakai, yaitu masalah identifikasi pemakaian ketika kita login. Nah, metode autentikasi ini didasarkan pada 3 cara, yaitu sesuatu yang pertama itu sesuatu yang diketahui pemakai, misalnya password, kombinasi, kunci, nama kecil, seperti nama kecil ibu mertua, dan lain sebagainya. Yang kedua itu sesuatu yang dimiliki pemakai, misalnya budget, kartu identitas, kunci, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada sesuatu yang mengenai ciri atau pemakai, yang misalnya itu sidik jari, sidik suara, foto, tanda tangan, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga itu pengendalian yang ketiga untuk membatasi akses ke jaringan itu yaitu waspada terhadap rekayasa sosial. Nah, waspada terhadap rekayasa sosial terdiri dari beberapa juga, yaitu pertama, mengaku sebagai eksekutif yang tidak berhasil mengakses dan menghubungi administrator via telepon atau fax. Nah, selanjutnya itu dia mengaku sebagai administrator yang perlu mendiagnosa masalah network dengan menghubungi end user via email atau fax atau surat. Nah, seperti itu. Dia juga mengaku sebagai petugas keamanan e-commerce dengan menghubungkan customer yang telah berinteraksi untuk mengulang kembali transaksinya di form yang disediakan olehnya. Nah, pencuri ini juga dia pencurian surat atau password, penyusupan, dan kekerasan. Nah, di sini keempat ada
yang namanya membedakan sumber daya internal dan eksternal. Nah, di sini kita memanfaatkan teknologi firewall yang memisahkan network internal dan network eksternal dengan rule tertentu. Yang kelima di sini ada sistem autentikasi user. Sistem autentikasi user ini adalah proses penentuan identifikasi dari seorang yang sebenarnya. Di sini juga dia diperlukan untuk menjaga keutuhan atau integrity dan keamanan atau security data. Baik, di sini kita masuk di pengamanan proteksi password. Upaya untuk lebih mengamankan proteksi password itu ada beberapa, itu antara lain yang pertama salting. Salting ini menambahkan string pendek ke string password yang diberikan pemakai sehingga mencapai panjang password tertentu. Yang kedua ada one time password atau sering disebut OTP. Nah, OTP ini user harus mengganti password secara teratur. User mendapatkan satu buku berisi daftar password setiap kali melakukan login. Nah, user ini juga menggunakan passwordnya, dia menggunakan password berikutnya yang terdapat di daftar password. Nah, selanjutnya itu tantangan tanggapan atau challenge response. Dalam challenge response ini, user diberikan kebebasan untuk memilih algoritma, misalnya X pangkat 3. Ketika user login, komputer menuliskan di layar angka 3. Dalam kasus ini, user mengetik angka 27 agar login berhasil. Nah, algoritma dapat berbeda di pagi, sore, dan hari-hari yang berbeda dari terminal berbeda dan seterusnya. Nah, selanjutnya ada satu daftar panjang pertanyaan dan jawaban variasi terhadap password adalah mengharuskan pemakai memberikan satu daftar pertanyaan panjang dan jawabannya. Misalkan pertanyaan-pertanyaannya itu bisa dipakai seperti ini, misalnya siapa nama pertua abang ipar Agus, atau siapa yang diajarkan Bu Asri waktu SD, atau film animasi apa yang disukai Anda dan pasangan hidup Anda. Nah, pada saat login, komputer memilih salah satu dari pertanyaan-pertanyaan secara acak menanyakan ke user dan memeriksa jawabannya yang diberikan. Misalkan contoh-contoh produk autentikasi user itu apa ya? Ada Secret Eyes, S atau K, password authentication, password authentication protocol atau PAP, ada juga challenge handshake, authentication protocol atau CHAP, atau ada juga remote authentication, dual user service, ada juga terminal access controllers access control system atau biasa disebut TACACS. Nah, di pengendalian melindungi akses organisasi. Di sini ada dua cara dalam melindungi akses organisasi dalam jaringan komputer, yaitu pertama, secara administratif atau fisik, dengan membuat rencana kemungkinan terhadap bencana, program penyaringan calon pegawai sistem informasi, program pelatihan user, dan kebijakan akses network secara administrasi. Nah, sekarang secara teknis dengan menerapkan firewall dan membentuk VPN. Di sini ada konsep firewall-nya, keamanan jaringan komputer. Di sini konsep firewall keamanan jaringan komputer itu yaitu adalah firewall itu adalah sistem atau sekelompok sistem yang menetapkan kebijakan kendali akses antara dua jaringan. Nah, yang selanjutnya adalah secara prinsip. Firewall dapat dianggap sebagai sepasang mekanisme. Yang pertama itu memblok lalu lintas, dan kedua mengizinkan lalu lintas jaringan. Selanjutnya adalah firewall yang digunakan untuk melindungi jaringan Anda dari serangan jaringan pihak luar. Di sini juga ada firewall tidak dapat melindungi dari serangan yang tidak melalui firewall. Serangan dari seseorang yang berada misalkan di dalam jaringan kita atau Anda, serta dari program-program aplikasi yang ditulis dengan buruk. Selanjutnya di sini ada konsep secara konseptual, terdapat dua macam firewall, yaitu network level dan application level. Nah, di network level ini didasarkan pada keputusan mereka pada alamat sumber, alamat tujuan, dan port yang terdapat dalam setiap IP.
Nah, sementara di application level ini biasanya adalah host yang berjalan sebagai proxy server yang tidak mengizinkan lalu lintas antara jaringan. Misalkan dia melalui login, auditing, lalu lintas yang melaluinya. Nah, istilah firewall juga dalam keamanan jaringan komputer itu ada yang namanya host. Host ini adalah suatu sistem komputer yang terhubung daripada suatu network. Selain host juga ada bastion host. Bastion host ini adalah sistem komputer yang harus memiliki tingkat sekuritas yang tinggi. Mengapa? Karena sistem ini rawan sekali terhadap serangan hacker dan cracker, karena biasanya mesin ini diekspos ke konektor luar atau internet dan merupakan titik kontak utama para user dari internal network. Nah, ada yang namanya paket filtering. Paket filtering ini memiliki dua, yaitu aksi dari suatu alat atau device untuk mengatur secara selektif alur data dan melintasi suatu network. Nah, yang kedua di sini dapat memblok atau memperbolehkan suatu paket data yang melintas network tersebut sesuai dengan kebijakan alur data yang digunakan di security policy. Nah, di sini juga ada yang namanya perimeter network atau DMZ atau biasa disebut demilitarized zone. Nah, di DMZ ini suatu network tambahan yang terdapat itu diantaranya yang dilindungi dengan network eksternal atau menyediakan layer tambahan dari suatu sistem keamanan. Keuntungan firewall juga dalam keamanan jaringan komputer ini yaitu fokus dari segala keputusan sekuritas karena merupakan salah satu tempat keluar masuknya trafik internet pada suatu jaringan. Ada juga dapat menerapkan suatu kebijakan sekuritas tidak semua servis di internet aman digunakan. Nah, sehingga firewall ini berfungsi sebagai penjaga untuk mengawasi servis-servis mana yang dapat digunakan untuk meningkatkan suatu network. Di sini juga keuntungan firewall ini dapat mencatat sebagai aktivitas yang berkaitan dengan alur data secara efisien, dapat digunakan untuk membatasi penggunaan sumber daya informasi. Nah, klarifikasi desain firewall ini dalam keamanan jaringan komputer itu ada yang namanya paket filtering. Nah, di dalam paket filtering ini, sistem paket filtering atau screen router ini adalah router yang melakukan routing paket antara internal dan eksternal network secara selektif sesuai dengan security policy yang digunakan pada network tersebut. Informasi ini juga digunakan untuk menyeleksi paket-paket tersebut, misalkan itu di sini ada IP address asal, IP address tujuan, protokol dalam atau biasa disebut TCP, UDP dan ICMP, port TCP atau UDP asal, port TCP atau UDP tujuan. Nah, di sini kita bisa lihat gambar yang pertama ini adalah gambar paket filtering router. Nah, ini adalah gambar paket filtering router. Nah, selanjutnya ada contoh routing paket selektif yang dilakukan oleh screen router. Itu semua koneksi dari luar sistem yang menuju internal network diblokade kecuali untuk koneksi SMTP. Itu juga dia memperbolehkan service email atau file transfer protokol atau FTP, tetapi memblok service-service yang berbahaya seperti trivial file transfer protokol atau bisa disebut TFTP, X-Windows, remote producer call atau RPC, dan R service dan RSH dan RCP dan lain-lain. Nah, keuntungan dari paket filtering dan screen router ini bersifat transparan dan implementasinya relatif lebih murah dibandingkan metode firewall yang lainnya. Nah, itu adalah keuntungannya. Sedangkan kekurangannya dari paket filtering screen router ini
yaitu tingkat keamanan masih rendah, masih memungkinkan adanya IP spoofing, terhadap screen pada layar-layar yang di atas network. Nah, itu dia. Dan di sini kedua ada yang namanya application level gateway atau biasa proxy service. Nah, proxy ini merupakan perantara antara internal network dan eksternal network dalam internet. Proxy service merupakan aplikasi spesifik atau program server yang dijalankan pada mesin firewall. Program ini juga mengambil user request untuk internet service seperti FTP, Telnet, HTTP, dan menusuknya dan meneruskannya bergantungan pada security policy ke host yang dituju. Nah, di gambar 2 ini adalah gambar application level gateway. Ini adalah gambar 2 ini adalah gambar application level gateway. Baik, saya akan lanjut. Selanjutnya di sini adalah keuntungan dari sistem proxy. Nah, keuntungan dari sistem proxy ini adalah tingkat keamanan lebih baik dari screening router, deteksi paket yang dilakukan sampai pada layar aplikasi. Kekurangannya di sini dari sistem proxy itu adalah performasinya lebih rendah daripada screening router karena terjadi penambahan header pada paket yang dikirim. Aplikasinya juga yang disupport proxy ini terbatas. Sistem ini kurang transparan. Nah, klarifikasi desain firewall-nya itu dalam keamanan jaringan komputer itu ada juga yang namanya Circuit Level Gateway. Nah, Circuit Level Gateway ini merupakan sistem yang berdiri sendiri atau fungsi khusus yang terbentuk dari tipe Application Level Gateway. Tipe ini juga tidak mengizinkan koneksi TCP end-to-end atau langsung. Nah, di sini gambar 3 adalah gambar circuit level gateway. Kita bisa lihat di sini adalah gambar circuit level gateway. Maka di sini saya akan lanjut. Nah, setelah itu adalah cara kerja circuit level gateway, yaitu gateway akan mengatur kedua hubungan TCP tersebut. Selanjutnya, satu di antara dirinya dengan TCP pada penggunaan local inlet host serta satu lagi di antaranya dengan TCP penggunaan luar atau outside host. Saat dua buah hubungan terlaksana, gateway akan menyalurkan TCP segmen dari hubung satu hubungan ke lainnya tanpa memeriksa isinya. Nah, fungsinya ini adalah pengamanannya terletak pada penentuan hubungan mana yang diizinkan. Nah, selanjutnya di sini ada arsitektur dasar firewall keamanan jaringan komputer. Yang pertama itu ada arsitektur dual host atau dual host gateway atau biasa disebut DHG. Sistem DHG ini menggunakan sebuah komputer dengan paling sedikit dua network interface. Nah, interface ini pertama dihubungkan dengan jaringan internet dan lainnya dengan internet. Dual host berfungsi sebagai bastion host atau front terdepan bagian terpenting dalam firewall. Nah, di sini ada gambar 4. Gambar 4 ini adalah gambar dari screen host firewall sistem dual host bastion. Nah, saya lanjut. Di sini ada yang kedua adalah screen host atau screen host gateway atau SHG. Nah, pada topologi SHG ini fungsi firewall-nya dilakukan oleh sebuah screening router dan bastion host. Router ini juga dikonfigurasikan sedemikian rupa sehingga akan menolak semua trafik kecuali yang ditunjukkan ke bastion host, sedangkan trafik internal tidak dilakukan pembatasan. Nah, dengan cara ini setiap client service pada jaringan internal dan menggunakan fasilitas komunikasi standar dengan internet tanpa harus melalui proxy. Nah, sekarang di sini ada dapat kita lihat gambar kelima. Di sini gambar kelima ini adalah gambar screen host firewall system. Selanjutnya adalah arsitektur dasar firewall keamanan jaringan komputer. Di sini ada ketiga, yang itu ada yang namanya screen subnet. Screen subnet gateway ini atau SSG, yaitu firewall yang
arsitekturnya. Screen subnet menggunakan dua screening, router, dan jaringan tengah atau perimeter network antara kedua router tersebut, di mana ditempatkan di bastion host. Kelebihan susunan ini akan terlihat pada waktu optimasi penempatan server. Di sini ada terlihat gambar 6, yaitu gambar 6 ini adalah gambar dari screen subnet firewall. Selanjutnya ada konsep VPN. Di sini konsep VPN dalam keamanan jaringan komputer yaitu Virtual Private Network atau VPN atau jaringan pribadi maya sama dengan jaringan pribadi Private Network atau VN. Pada umumnya, di mana satu jaringan komputer, suatu lembaga atau perusahaan di suatu daerah atau negara terhubung dengan jaringan komputer dari satu grup perusahaan yang sama di daerah atau negara lain. Perbedaannya itu hanyalah pada media penghubung antara jaringan, yang itu pada PN media penghubung masih milik pengusaha grup itu sendiri, pada VPN media penghubung adalah jaringan publik seperti internet. Nah, cara membentuk VPN dalam keamanan jaringan komputer itu pertama itu ada tunneling. Nah, tunneling ini yaitu ada VPN. VPN ini dibuat dengan suatu tunnel atau lorong di dalam jaringan publik untuk menghubungkan antara jaringan satu dan jaringan lain dari suatu grup atau perusahaan yang ingin membangun VPN tersebut. Nah, seluruh komunikasi data antara jaringan pribadi akan melalui tunnel ini, sehingga orang atau user dari jaringan publik yang tidak memiliki izin untuk masuk tidak akan mampu untuk menyadap. Semisal dia itu tidak akan mampu untuk menyadap, mengecek, mengacak, atau mencuri data yang melintas pada tunnel ini. Nah, di sini ada beberapa metode tunneling yang umum dipakai, itu diantaranya adalah IPX to IP tunneling dan PPP to IP tunneling. Nah, di IP to IP tunneling ini, IPX to IP tunneling bisa digunakan dalam jaringan VPN novel network. Jadi, dua jaringan novel ini yang terpisah akan tetap dapat saling melakukan komunikasi data melalui jaringan publik internet melalui tunnel ini tanpa khawatir akan adanya gangguan pihak ketiga yang ingin mengganggu atau mencuri data. Nah, pada IP to IP tunneling juga pakai data dengan protokol IPX, standar protokol novel akan dibungkus terlebih dahulu oleh protokol IP standar protokol internetnya, sehingga dapat melalui tunneling tunnel ini pada jaringan publik internet. Nah, cara membentuk VPN juga ini ada PPP to IP tunneling, dan sama halnya untuk PPP to IP tunneling ini, di mana PPP protokol di encapsulated ini oleh IP protokol. Nah, beberapa vendor juga hardware seperti yang kita lihat router seperti Cisco, Shiva, Bay Network sudah menambahkan kemampuan VPN dengan teknologi tunneling pada hardware mereka. Nah, kedua adalah firewall, IP hiding, dan mapping. Nah, kemampuan ini mengakibatkan IP address dalam jaringan dipetakan atau ditranslasikan ke suatu IP address baru, dan dengan demikian IP address dalam jaringan tidak akan dikenali di internet. Nah, selanjutnya ada privilege limitation. Kita dapat membatasi para user dalam jaringan sesuai dengan otoritas atau hak yang diberikan kepada kita. Nah, misalnya user A hanya boleh mengakses homepage, dan sedangkan user B boleh mengakses homepage, email, dan news. Di sini juga ada outside limitation. Kita dapat membatasi para user dalam jaringan hanya untuk mengakses ke alamat-alamat tertentu internet di luar dari jaringan kita. Ada juga inside limitation. Kadang-kadang kita masih memperbolehkan orang luar untuk mengakses informasi yang tersedia dalam salah satu komputer, misalnya web server dalam jaringan kita. Selain itu juga kita tidak memperbolehkan atau memang sama sekali tidak diizinkan untuk mengakses seluruh komputer yang terhubung ke jaringan kita.
Nah, yang ada lagi yang namanya password and expander authentication. Nah, beberapa user di luar jaringan memang diizinkan untuk masuk ke jaringan kita untuk mengakses data dan sebagainya. Dengan terlebih dahulu harus memasukkan password khusus yang harus di terenkripsi. Nah, mungkin itu saja yang saya dapat jelaskan di video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, mungkin ada salah kata atau kalimat-kalimat yang tidak jelas. Saya memohon maaf. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.